Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini aku ingin ajak kalian ke negara Paman Sam karena ada sosok menarik untuk dibahas. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja mulai. Mendengar nama Ilhan Abdullahi Omar atau dikenal juga dengan Ilhan Omar, di mana pada tahun 2016 dia menjadi anggota DPR atau legislator Amerika Somalia pertama, dan di tahun 2018 dia menjadi anggota Kongres. Dia adalah satu-satunya anggota Kongres yang merubah peraturan mengenai larangan menggunakan penutup kepala. Dan baru-baru ini Ilhan Omar mensponsori RUU dan membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri untuk memantau dan memberantas Islamofobia dan diskriminasi terhadap penganut agama di seluruh dunia. Seperti apakah perjalanan hidup dari Ilhan Omar? Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis. Ilhan Omar lahir pada 4 Oktober 1982 di Mogadishu, Somalia. Terlahir dari pasangan Nur Umar Mohamed, nama ayah, dan Fatuma Abukar Haji Hussein, nama ibu. Anak bungsu dari 7 bersaudara ini harus menelan pahit masa kecilnya. Di saat usianya yang baru menginjak 2 tahun, sang ibu meninggal dunia. Dia dibesarkan oleh ayah, saudara perempuan, bibi, dan kakeknya. Derita seolah tak cukup sampai di situ. Ketika usianya 8 tahun, dia bersama keluarganya melarikan diri dari Somalia karena terjadi perang saudara yang melanda negara itu. Mereka tinggal dan berlindung di kamp pengungsi Dadaab di Garissa County, Kenya selama 4 tahun. Sebelum akhirnya tiba di New York pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1995, Amerika memberikan suaka terhadap keluarganya dan menetap untuk pertama kali di Virginia. Pada tahun 1997, Ilhan Omar pindah ke Minnesota. Sementara keluarganya tinggal di lingkungan Cedar, Riverside, Minneapolis, yang merupakan rumah bagi banyak imigran dari Somalia. Ayahnya bekerja di kantor pos, yang mana pekerjaan sebelumnya adalah supir taksi. Ilhan Omar menjadi warga negara Amerika di tahun 2000 ketika usianya sudah mencapai 17 tahun. Ilhan Omar menempuh pendidikan awalnya di Edison High School, di mana ia mengajukan diri sebagai pengelola siswa sampai akhirnya memperoleh gelar sarjana dalam ilmu politik dan studi internasional dari North Dakota State University pada tahun 2011 dan merupakan anggota kebijakan di Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota. Ilhan Omar mengawali karirnya di University of Minnesota sebagai komunitas edukator nutrisi pada tahun 2006 dan bekerja di wilayah Greater Minneapolis-Saint Paul hingga tahun 2009. Kemudian Omar menjabat sebagai koordinator penjangkauan nutrisi anak di Departemen Pendidikan Minnesota pada tahun 2012 sampai dengan 2013. Ketertarikannya dalam bidang politik dipicu ketika menemani kakeknya ke kaukus Demokrat, sehingga dia bisa menjadi penerjemahnya. Omar kemudian bekerja sebagai pengorganisir komunitas dan menjadi sukarelawan dalam kampanye. Pada tahun 2013, dia ditunjuk sebagai manajer kampanye untuk pemilihan kembali Kari Zizik untuk Senat Negara Bagian Minnesota. Tahun berikutnya, dia mengelola kampanye Andre Johnson dan sukses untuk Dewan Kota Minneapolis, yang akhirnya dia menjabat sebagai senior
Akhirnya pada 2013 sampai dengan 2015. Ilhan Omar mencalonkan diri untuk DPR Minnesota dari Partai Demokrat, Petani dan Buruh di distrik 60B, tempat dia tinggal selama 2 dekade terakhir. Pada Agustus 2016, dia memenangkan pemilihan dari kandidat calon Partai Demokrat. Sedangkan lawan politiknya dari Partai Republik, Abdi Malik Askar, mengundurkan diri dari pencalonannya. Hal ini yang membuka jalan Ilhan Omar semakin membentang dan akhirnya dia menjadi legislator Amerika Somalia pertama di Amerika, khususnya Minnesota. Setelah resmi menjabat pada 3 Januari 2017, dia juga menjabat sebagai asisten pemimpin minoritas untuk kaukus Demokrat, Petani dan Buruh. Pada tahun 2018, Ilhan Omar mencalonkan diri untuk DPR Amerika dari distrik Kongres kelima Minnesota dari Partai Demokrat. Dan lagi-lagi dia menang atas lawannya dari Partai Republik, Jennifer Zielinski, dalam pemilu 6 November 2018 yang memperoleh 78,4% suara. Partai Demokrat sendiri telah dipastikan menang dengan mendapatkan 219 kursi dari total 435 kursi. Ilhan Omar adalah satu-satunya anggota Kongres Amerika yang merubah peraturan mengenai larangan menggunakan penutup kepala. Salah satunya adalah larangan penggunaan jilbab. Berkat jasanya, kini anggota Kongres Muslimah diperbolehkan berhijab. Di awal karirnya menjadi anggota Kongres, dia mendapatkan kendala dari sesama anggota Kongres, Lauren Boebert dari Partai Republik. Boebert membuli Omar dengan menyebutnya sebagai jihad squad. Tak hanya itu, bahkan Presiden Trump pun juga tak menyukainya. Hal itu diungkapkan Presiden Trump melalui pidatonya di depan para pendukungnya yang terkesan sangat rasis. Selain ketidaknyamanan intern atau dalam lingkup pemerintahan, Omar juga pernah mendapatkan teror, bahkan ancaman pembunuhan. Meskipun rasa takut dan tekanan yang mengancam jiwanya, namun Omar tak berhenti berjuang menegakkan keadilan untuk dirinya, rakyat, dan negara Amerika. Hal itu dibuktikan dengan mensponsori RUU dan mengusulkan untuk membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri yang memantau dan memberantas Islamofobia serta diskriminasi terhadap pemeluk agama di seluruh dunia. Khusus untuk pemeluk agama Islam, Omar memiliki beberapa alasan, yaitu berdasarkan survei, sentimen anti-muslim mengalami peningkatan. Salah satu bukti besar dari sesama anggota Kongres yang membulinya. 67% Muslim di Amerika menjadi korban Islamofobia. Amerika sebagai negara berdasarkan kebebasan beragama harus berjuang melawan persekusi terhadap Muslim dan penganut agama lain di seluruh dunia. Dan fakta jika agama Islam bukanlah ancaman seperti yang diberitakan selama ini. Wow, orang-orang seperti Ilhan Omar ini sangat menginspirasi menurut saya. Ketika Omar berjuang untuk rakyatnya, itu bukan prestasi, karena itu sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat Amerika. Namun saat dia berjuang untuk haknya, terlebih untuk agamanya, hal inilah yang patut untuk diapresiasi dan perlu untuk dicontoh. Bagaimana
Bagaimana sobat? Tulis pendapat kalian mengenai Ilhan Omar di kolom komentar. Oke sobat, itulah tadi sekilas info mengenai Ilhan Abdullahi Omar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Serta jangan lupa aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.